Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Ini Mang Odoy akan ngebahas tentang sebuah film ya yang sedang hits di Netflix, yaitu Squid Game. Squid Game ini bukan game sembarangan ya. Ini adalah tentang menceritakan sebuah permainan yang direkayasa untuk sebetulnya ini untuk menghabiskan uang sang milioner gitulah. Untuk mengenang masa kecil dia tentang permainan-permainan masa lalunya. Film Squid Game ini memang sangat populer karena dimainkan oleh artis-artis papan atas ya. Ada Lee Jong Gae gimana ya? Siapa? Pokoknya ada artis-artis yang pemeran utamanya itu kan artis yang biasanya memerankan kaisar, kemudian seorang direktur, akan tetapi di sini dia memerankan seorang tokoh yang yang nothing gitu ya, jadi sama ibunya pun dia misalkan makannya itu ditanggung oleh ibunya padahal dia memang sudah tua. Ini kelahiran tahun 1972an guys, jadi hampir seumur dengan Mang Odoy gitu lah. Jadi ceritanya si orang yang boga lakonnya ini ketemu orang gitu ya di sebuah stasiun gitu. Bermain kartu menggunakan kartu hijau dan merah gitu ya, diapungkan gitu jadi kayak masa kecil, tetapi kalau misalkan kalah dia ditabok gitu ya, awalnya gitu karena pengangguran biasa guys, dia adalah PHK-an ya kayak Mang Odoy pisan gitu. Jadi kalau si itu PHK-an dari pabrik motor Dragon Motors gitu. Cerita berlanjut, kemudian dia terjebak ke dalam lingkaran game yang aneh gitu guys. Jadi si ini tuh kemudian karena nggak punya duit gitu ya, lalu menelepon yang kemarinnya bertemu di stasiun itu gitu. Karena dia mendapat uang, kemudian diledek sama ibunya, lalu ia menelepon pagi-pagi gitu ya, malam-malam gitu. Terus oke lah saya ikutan gitu, apa yang kamu inginkan. Jadi ketika terbangun gitu ya, ternyata di sebuah ruangan yang banyak orang-orang yang mengikuti game dengan alasan yang berbeda-beda gitu ya. Pas bangun dia ada seorang kakek-kakek gitu ya, kakek-kakeknya itu seakan keom gitu, jadi seakan gembira. Nah disinilah misterinya guys, di film Squid Game ini si kakek-kakeknya itu kok gembira terus gitu, jadi kayak menari gitu ya, ketika orang-orang tertembak dia cicing atau apa ngajentul apa hmm, tiga nu keom gitu lah, tiga nu keom. Jadi si kakeknya itu kok gembira terus padahal orang-orang itu ditembak-tembak gitu ya. Nah disitulah misterinya. Jadi nanti teman-teman nonton aja lah terakhirnya gimana. Mungkin Mang Odoy sudah nonton semua seri-serinya gitu ya. Jadi ada yang tarik tambang, kemudian yang kalah itu masuk ke jurang. Wah pokoknya seru deh. Pokoknya tonton teman-teman film Squid Game ini. Kalau dilihat dari kostumnya, Mang Odoy lihat yang si itu juga inisiator di Among Us ya. Apa yang peserta, apa yang pegawai-pegawainya. Kemudian yang pakai kedok kayak pria tampan itu, itulah yang misterinya ya. Mang Odoy nyangka itu adalah orang yang orang yang mengajak si pemain utamanya boga lakonnya di stasiun, tetapi itu sebetulnya bukan. Ini jadi sangat hebat gitu ya. Kemudian tanda-tanda si pesertanya itu kan Mang Odoy lihat kayak Among Us gitu ya, pakai kupluk gitu. Tetapi tanda-tanda di sininya misalkan ada yang segitiga, kemudian kotak, lingkaran. Nah, itu juga adalah tanda-tanda sebuah game. Jadi teman-teman mungkin tahu ya waktu kecil PS1 gitu ya. Ada kotak-kotak-kotak
gawe gitu kan, kayak anak mau itu si Rumi ya kalau main game kotak 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 kotak. Jadi itu ada kayak tanda-tanda di stake game gitu ya. Kemudian yang lainnya, nah yang si bonekanya itu, yang boneka jahat itu ya, nah itu adalah kayak boneka mampang. Jadi sangat lucu gitu ya. Ini seperti rangkuman dari dunia-dunia apa benda-benda yang ada populer di seluruh dunia gitu ya. Jadi ketika menonton kita akan akrab dengan bentuk itu. Nah disinilah keunggulan seni budaya Korea gitu ya. Sehingga Korea ini dalam bentuk apapun sekarang misalkan bisa menjajah negara-negara yang dulunya lebih maju dari Korea. Misalkan apa ya? Ketika K-pop mulai agak turun ya di pergaulan anak-anak remaja di Indonesia atau di dunia mungkin ya, dengan kritik-kritikannya plastik gitu ya untuk menyebut pemain K-pop jadi meledek pakai kantong kresek atau apapun, jadi seakan-akan ada perlawanan. Nah ketika itu hampir turun, datanglah ini Squid Game gitu, jadi kembali lagi melihat Korea hebat ini. Jadi ini adalah patut ditiru oleh orang para ahli kebudayaan di Indonesia gitu. Karena banyaklah ya apa yang tidak menghargai kebudayaan asli gitu ya. Sampai-sampai Mang Odo pun punya cerita gitu ya. Wawacan atau apa peninggalan leluhur Mang Odoy ada yang nyuri gitu ya. Seakan-akan yang nyurinya itu yang betul gitu ya, sampai dibuat taman segala atas judul wawacan dari kakek buyut Mang Odoy. Padahal tempatnya berbeda. Oke, skip aja lah yang itu. Mungkin itu akan terkoreksi lah ketika Mang Odoy mungkin menjadi DPR atau penguasa lah di negeri ini atau apapun. Oke, jadi teman-teman Mang Odoy, kalau kita membuat kebudayaan itu harusnya jangan ke luar negeri, itu jangan lagi yang jaipongan, kemudian yang wayang golek. Oke, itu bagus, tapi cobalah menyebarkan atau mengimpor kebudayaan baru ya. Jadi bukan hanya batiknya saja, jadi kita tinggal di dunia romantisme aja. Semua orang tahu bahwa batik itu adalah peninggalan budaya dari Indonesia. Udah jangan omongin itu lagi, itu memang bagus, tapi cobalah membuat kebudayaan lain ya, kebudayaan baru. Kita mungkin sudah apa ya, oleh sejarah-sejarah yang dipasukan udah bosen lah mau kritik atau apapun. Cobalah sekarang membuat kebudayaan baru, misalkan kayak yang ya ini di Korea Squid Game ini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu vlog Mang Odoy ini sudah malam, ikan mau bobo. Oke, Mang Odoy mau tidur sekarang. Ini Mang Odoy harus ngomong tentang Squid Game ini sampai Mang Odoy nggak tidur, karena kemarin udah 2 tahun ini Mang Odoy berdagang gitu ya. Dan ketika melihat fenomena ini jadi penasaran, ingin ngomong. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu, nanti disambunglah tentang Squid Game ini. Salam kreatif dari Mang Odoy.